kita belajar dari Ibrahim yang tadi dibacakan, manaqib yang ke-11, bahwa di bulan Rajab itu adalah bulan naiknya Mi'raj rohani. Bukan hanya Rasulullah SAW, tetapi Mi'raj ini adalah milik orang-orang beriman. Di dalam pandangan Ibnu Arabi, seorang ulama sufi, penulis kitab Futuhat al-Maqiyah, beliau menjelaskan bahwa Mi'rajnya Rasulullah SAW bukan hanya milik Rasulullah, tetapi juga Mi'rajnya orang-orang beriman. Ada hadis Rasulullah SAW, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj, naiknya orang-orang beriman, rohaninya orang beriman. Di dalam kitab Al-Bunya li Thalib Tariqil Haq, Sultan Al-Awliya Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa bulan Rajab adalah bulan naiknya rohani para salikin. Orang-orang yang menempuh jalan rohani itu adalah sedang menanjak, mengikuti jalannya rohani Rasulullah SAW ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Belajar dari Ibrahim, bulan Rajab ini, sehingga Rasulullah SAW berdoa dalam salah satu hadisnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebagian ulama menyebutkan ini adalah doa adalah diambil dari asar doa Rasulullah SAW. Ya Allah, berkatilah di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah usia kita untuk bisa masuk bulan Ramadan. Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrullah. Bulan Rajab adalah bulan keagungan Allah. Bulan Sya'ban adalah bulan keagungan, dan bulan Ramadan adalah bulan keagungan umat. Banyak sekali diungkapkan di dalam penjelasan-penjelasan para alim ulama tentang keagungan bulan Rajab ini. Yang paling agung di dalam Al-Quran dibacakan tadi oleh Khalid, surat Al-Isra, sehingga di dalam Al-Quran ada surat Al-Isra itu adalah menjelaskan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj itu adalah diperjalankan oleh Allah. Itulah mukjizat. Jadi seluruh amalan, pekerjaan, peristiwa yang berlaku dalam diri manusia yang Allah memperjalankan, Allah yang memperlakukan, itu adalah mukjizat. Termasuk juga sama karomah juga sama. Af'alullah, pekerjaan Allah terhadap makhluknya di dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Tetapi peristiwa yang sangat jarang, di mana Allah menunjukkan keagungannya, disebut Isra wal Mi'raj. Makanya syahrullah, syahrul keagungan, bulan keagungan Allah. Allah sedang menunjukkan Subhana. Kalau ayat Al-Quran dimulai dari kata Subhana, itu akan melahirkan tentang penjelasan sesuatu yang aneh, sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh. Maka dikatakan Subhana. Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu adalah kekaguman. Subhanalladzi asra bi'abdi, Allah yang memperjalankan hambanya bi'abdihi. Kata abdun itu menunjukkan jasa dia dengan ruhiyahnya. Karena abdun, seorang hamba itu pasti ada jasad dan ruh. Sebagian ulama menyatakan, ulama tafsir dan sepakat bahwa perjalanan rohani ini bukan hanya rohani Rasulullah, tetapi dengan jasadnya. Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ada ruang, yakni dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Ada ruang. Ada waktunya pada satu malam. Ini jelas, ini adalah sejarah, bukan legenda, bukan mimpi, tetapi disebutkan ada ruang dan waktu. Ada perjalanan dari tempat ke tempat
dan pada waktunya, yakni waktu malam hari. Maka kita ibrah di situ bahwa peristiwa ini adalah peristiwa sejarah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, peristiwa ini, kata Ibnu Arabi, harus dirasakan juga oleh para salikin, para pengamal-pengamal shariah, para pejalan-pejalan rohaniah. Biasanya para pengamal thariqah di bulan Rajab itu akan mengalami rohaniahnya yang lain. Ada saja pengalaman-pengalaman. Itu adalah karena bulan ini adalah bulan rohaniah. Kemudian ibrah dari Rasulullah SAW itu naiknya dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu ada naik ke lapisan-lapisan langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh. Itu apa artinya? Rasulullah SAW itu napak tilas, menapaki perjalanan para nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat dengan Nabi Idris. Langit ke-6 dengan Nabi Harun. Langit ke-7 dengan Nabi Harun dan Nabi Musa. Kemudian langit ke-7 ada bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini apa artinya? Rasulullah SAW sebagai hamba Allah yang mulia, yang agung, yang kekasih Allah, sebenarnya tidak melewati para nabi juga bisa langsung. Tetapi ini etika moral, pembelajaran ibrah bagi para pengamal thariqah. Itu adalah pembelajaran bahwa Rasulullah melakukan tawasul, menyambungkan rohanianya kepada para nabi-nabi sebelumnya. Makanya tradisi tawasul itu di kalangan orang-orang thariqah itu adalah menyambungkan rohani pembelajarannya dari seorang syekh ke syekh berikutnya. Inilah yang disebut dengan ilmu poros rohani, poros rohaniah. Makanya ada dua model. Pohon itu ada yang berakar tunggal, ada berakar serabut, ya kan? Kalau yang akar serabut itu adalah kira-kira para pengamal agama, para ahli agama yang tidak memiliki poros tunggal. Nah, orang-orang thariqah itu mengembangkan poros tunggal selain poros yang di sampingnya. Makanya coba lihat, pohon yang kuat itu adalah seabang kaki akarnya menghunjam ke bawah, akar tunggalnya itu. Kemudian ada akar sampingnya juga kan. Tetapi kalau jenis pohonan yang akar serabut saja itu tidak memiliki akar tunggal, memang banyak serabutnya, akarnya. Tetapi beda antara pohon yang berserabut dan akar tunggal. Kalau yang akar serabut itu lebih mudah tumbuh. Kalau akar yang tunggal memiliki poros, itu adalah akar yang kuat ketika gonjang-ganjing masalah, problem kehidupan dan sebagainya, dia memiliki akar tunggal. Itulah poros tawasul. Ini ibrah pada kita. Bahwa di dalam rohani, dalam orang-orang thariqah itu adalah pengembangan terus melaksanakan tawasul ini. Ini adalah pembuatan poros rohani. Coba kita lihat, perhatikan banyak orang, ya, ibrah saja di televisi banyak tokoh-tokoh agama yang hebat-hebat, tetapi banyak sekali juga yang mudah tumbang. Karena tidak membangun poros. Kalau orang-orang thariqah, meskipun dia tidak begitu populer, tetapi porosnya itu sudah terbentuk, insya Allah akan istiqomah di dalam amaliyahnya, di dalam ibadahnya, di dalam menghadapi goncangan masalah-masalah pun dia akan kuat karena punya akar tunggal selain akar serabut. Ini kita perhatikan. Beda dengan orang yang tidak memiliki jalur sanad thariqah, itu adalah hanya berakar serabut kalau dalam dunia rohani. Maka kita harus berkuatlah akar tunggal ini, tawasul kepada semua aulia Allah, ya, sampai kepada sahabat-sahabat dan kepada Rasulullah. Inilah Rasulullah belajar dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah bertemu dengan para nabi-nabi itu dan membangun poros rohaniah dari pengalaman nabi-nabi sebelumnya.
pembelajaran bagi kita, ibrah. Yang selanjutnya, Rasulullah SAW ketika mau naik buruk itu menginjak pundaknya Sultan Aulia itu adalah dalam alam rohani. Karena rohnya Sultan Aulia sudah tercipta memang sejak 6.000 tahun. Jadi wajar orang bertanya. Banyak orang bertanya, kok bisa Sultan Aulia kan belum lahir, tapi kenapa dia pundaknya sudah ditinjak? Itu di alam rohani. Karena roh kita ini sudah tercipta 6.000 tahun sebelum dengan badannya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, itu ruh itu sudah di alam arwah. Masing-masing kita punya roh itu. Kemudian Allah menciptakan jasadnya ketika ibu kita mengandung. Dari 40 hari menjadi darah, 40 hari berikutnya menjadi daging. Setelah sempurna bentuk ada tulangnya 40 hari berikutnya. 40 hari berikutnya kemudian ditiupkan roh. Roh ini sudah makrifat dengan Allah. Alastu bi rabbikum fa amanna qalu bala syahid. Roh kita sudah makrifat di hadapan Allah. Sudah makrifat. Dan kita harus beruntung, kata seorang ulama sufi Ibnu Arabi, bahwa manusia menjadi manusia terus harus bersyukur. Kalau saja ruh kita itu masuk ke alam jasad hayawan yang berkaki 4, tentu bukan lagi kita. Karena ini Allah menciptakan ruh kita masuk dalam jasad kita menjadi manusia, maka kita bersyukur. Karena kita menjadi muni Allah. Maka sudah menjadi manusia itulah manusia harus bersyukur. Jadi sejak bersyukurnya itu bukan persoalan nikmat, ada rezeki dan tidak ada rezeki, tetapi ketika menjadi manusia pun manusia itu harus jadi syukur. Alhamdulillah, ruh kita ini masuk di dalam jasad manusia. Bayangkan kalau ruh ibu itu masuk ke jasad berkaki 4, itu pasti akan gemetar ketika setiap bulan Dzulqa'dah. Ataupun berkaki yang bersayap, itu menjadi hayawan. Tapi ruh kita dimuliakan oleh Allah masuk di dalam jasad kita. Miliaran ruh di sana. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku pilih ruh itu dimasukkan di dalam jasad manusia. Maka manusia itu walaqad karramna bani Adam. Sejak jadi manusia harus bersyukur. Bukan persoalan rezeki. Menjadi eksistensi diri manusia itu sudah harus bersyukur. Inilah Sultan Aulia diciptakan oleh Allah. Ruhnya sudah 6.000 tahun sejak sebelum kelahiran. Maka Rasulullah SAW sudah mengenal ruhnya Sultan Aulia, kemudian menginjakkan kaki pundaknya di atas pundaknya. Itu melambangkan apa? Simbol Sultan Aulia adalah pengembang sunnah Rasulullah SAW, pemanggul sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW nanti kakinya juga menginjak di kalangan para aulia Allah. Terus aulia Allah juga menginjak di pundak-pundak kita juga. Ini adalah rentetan ruhaniyah. Ruh para aulia Allah yang terpilih itu meninjak juga ruh yang dipilih juga para pengamal-pengamal thariqah. Jadi pengamal thariqah itu ruhaninya terpilih, sudah dipilih oleh Allah juga. Karena salurannya jelas. Makanya berbahagialah, syukur orang yang sudah masuk mengamalkan thariqah. Karena tawasulnya jelas, sanadnya jelas dalam rohaninya. Tadi dijelaskan, buruk saja seekor hayawan, begitu rohaninya mengubah, itu melampaui batas fisiknya. Sama juga manusia. Kalau rohaninya kuat, fisik ini adalah fana. Rohani bisa terbang kemana-mana. Jiwa manusia bisa terbang kemana-mana dan diingat terus. Itulah ciri bahwa antara jasad dan rohani itu ada sisi yang berbeda. Jasad itu sangat terbatas dengan ruang, tetapi rohani bisa naik di atas jasad itu. Contoh, belajar dari buruk saja kok bisa meninggi, karena rohaninya begitu bahagia dipegang oleh Rasulullah. Sama juga jiwa manusia begitu, melampaui fisik. Makanya
Meskipun fisiknya sakit-sakitan, jasmaninya terbatas, tapi rohaninya lebih tinggi, bisa jadi begitu. Inilah kita mengolah dengan zikrullah, mengolah dengan riyadhah ibadah. Maka di dalam dunia rohani tasawuf itu adalah bagaimana kekuatan rohani semakin naik, mendekat pada zat ilahi. Bukan hanya hubungan relasi ibadah itu adalah seolah fardu, tetapi bagaimana menjadi cinta. Ketika ibadah itu sudah cinta, itu sama rohaninya naik tuh. Mi'raj. Ibadah kita, sholat, ruku, sujud, itu sama gerakan-gerakan. Tetapi rohaninya akan naik menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa artinya? Jasad kita meskipun fisiknya begitu, tetapi rohani kita harus naik. Itulah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Rohaninya menyambung dengan apa yang diibadahi. Bertemu dengan Allah, makanya tawajuh. Tawajuh itu adalah dengan ruang yang sangat luas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita rohaninya mendekat kepada Allah. Meskipun jasad kita ada di sajadah. Itulah naik mi'rajul mu'minin. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, bahwa bulan Rajab ini adalah disebut bulan keagungan Allah. Inilah Allah sedang menunjukkan keagungannya di hadapan hamba-hambanya, bahwa Rasulullah SAW diisrokan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mudah oleh Allah. Kemudian ditaikkan ke Sidratul Muntaha. Kemudian bertemu dengan Allah. Disitulah Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Ini adalah dialog Allah, dialog Rasulullah. Rasulullah dengan rasa hormat pada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Maha suci, maha agung Engkau ya Allah. Kemudian Allah menjawab, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan rahmat wahai padamu wahai Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Rasulullah tidak mau rahmat dan keselamatan hanya untuk Rasulullah. Rasulullah menjawab juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, keselamatan itu bukan hanya milik saya, tetapi milik rahmat hamba-hamba yang soleh yang mengikutiku, ahli-ahli ibadah, wala ibadillah soleh, juga terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan kita ini terbawa oleh Allah. Sudah didoakan. Inilah bahwa jalan rohani di dalam thariqah itu adalah sambung menyambung rohani. Karena antara rohani yang satu ke rohani yang lain memberikan limpahan. Ada kebarokahan. Keberkahan itu adalah sambungan rohani yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi terasa. Barokah itu adalah ukurannya bukan matematika. Hitungan 1 tambah 1 2, enggak. Itu di luar jangkauan logika. Ada satu nilai yang sangat luas. Berkah itu memberikan banyak manfaat pada kita. Ini adalah makanan rohani. Maka bertawasul kepada Rasulullah SAW itu, kepada para sahabat, kepada tabi'in itu adalah jalan rohaninya, poros rohani. Sebagaimana diajarkan Rasulullah dalam Mi'raj, itu bertemu dengan Nabi Adam AS, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Ibrahim AS. Belajar kepada para nabi yang sebelumnya. Karena masing-masing nabi memiliki kelebihan tersendiri. Maka Rasulullah juga belajar kepada mereka. Secara cepat belajar tentang kepemimpinan kepada Nabi Yusuf AS. Belajar tentang kesederhanaan dan belajar tentang kesehatan kepada Nabi Isa AS. Belajar tentang memimpin umat yang dengan banyak masalahnya itu kepada Nabi Musa AS. Belajar kepada Nabi Ibrahim AS tentang konsep-konsep tauhid.
bertasbih. Makanya para sahabat menjelaskan pesan dari Nabi Ibrahim kepada Rasulullah adalah perbanyaklah tasbih. Maka sholat tasbih itu adalah isyarat dari Nabi Ibrahim AS diturunkan kepada Rasulullah dan diturunkan kepada umat. Maka perbanyaklah sholat tasbih. Mudah-mudahan di tempat majlis Sultan Aulia Sulaiman atau Qadir Al-Jilani ini kita bisa diberikan keberkahan, keistiqomahan di dalam amaliyah thariqah Muhammadiyah. Kemudian semua anak dan keluarga kita diberikan jalan kesolehan. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman.